Ampura sinyal keten lelep niki yang tutup dengan videonya. Om, Om, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, serta hadirin dan undangan yang kami hormati pula. Selamat pagi dan selamat datang di ruang sidang Dr. Insinyur Soekarno, Gedung Purbacaraka, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, pada ujian sidang promosi doktor atas nama Ida Bagus Made Wisnu Parta, SSM Hum, hari ini, Senin 25 Oktober 2021. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kami perkenalkan promovendus atas nama Ida Bagus Made Wisnu Parta, SSM Hum, kelahiran Denpasar 21 Mei 1987. Promovendus berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Udayana pada tahun 2009. Pada tahun 2012 meraih gelar magister di Universitas Udayana. Promovendus tercatat sebagai karya siswa program doktor, program studi linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana pada tahun 2017. Adapun judul disertasi yang akan diuji pada pagi hari ini adalah Transformasi Teks Candra Bayurawa Parwa ke dalam Kekawin Candra Bayurawa dan Geguritan Candra Bayurawa. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang promovendus. Acara akan kami lanjutkan dengan pimpinan sidang promosi doktor, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, tim penguji atau penyangga dan promovendus menempati ruang sidang Dr. Insinyur Soekarno. Hadirin dimohon berdiri. Himne Udayana. Hadirin disilakan duduk kembali. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana disilakan mimpin sidang promosi doktor. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur dan dengan memohon
Asung Wara Nugraha dari Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini, Senin tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021, sidang promosi doktor atas nama Ida Bagus Made Wisnu Parta, SSM Home, mahasiswa pada program studi doktor S3 Linguistik, mahasiswa angkatan tahun akademik 2017-2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang kami hormati Bapak Ibu tim promotor dan anggota tim penguji, saudara promovendus yang terpelajar, serta hadirin yang kami muliakan. Terlebih dahulu saya perkenalkan tim penguji promosi doktor bagi Ida Bagus Made Wisnu Parta, SSM Home. Tim penguji terdiri atas 1. Profesor Dr. Inyoman Swarke M. Hum, selaku promotor dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 2. Profesor Dr. Iwayan Cike MS, selaku ko-promotor 1 dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 3. Profesor Dr. Imade Swastike SU, selaku ko-promotor 2 dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 4. Dr. Iwayan Swardiana M. Hum, selaku penguji dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 5. Dr. Iketut Sudewo M. Hum, selaku penguji dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 6. Dr. Iketut Dirnaya MS, selaku penilai dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 7. Dr. Anda Putu Puspawati M. Hum, selaku penilai dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. 8. Dr. Anda Niputu Panmini MPD, selaku penilai dan sekaligus sebagai anggota tim penguji. Saya sendiri, Dr. Made Sri Satyawati SSM Hum, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, sebagai pimpinan sidang promosi doktor. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Tim penguji dalam promosi doktor ini dimohon untuk memberikan penilaian terhadap 1. Alur penalaran ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap sanggahan, dan 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sebelum ujian dimulai, saya mau bertanya kepada promovendus, apakah saudara siap untuk diujikan dalam ujian promosi doktor hari ini? Atas Asung Kertowara Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa dan izin Ibu pimpinan sidang, saya siap untuk diuji. Baik. Promovendus dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dicapai dan penemuan hal-hal yang baru pada disertasi saudara yang berjudul Transformasi Teks Candra Bhairawa Parwa ke dalam Kakawin Candra Bhairawa dan Geguritan Candra Bhairawa. Saya persilakan saudara petugas waktu memberikan tanda awal pada pukul 10.20 dan berakhir pada pukul 10.35. Mohon izin Ibu pimpinan sidang untuk membuka masker. Silahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu pimpinan sidang sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang saya muliakan. Yang terhormat promotor, kopromotor 1 dan kopromotor 2 beserta tim penguji yang saya banggakan.
Yang terhormat Ketua Yayasan Dwi Jendra, Rektor Universitas Dwi Jendra, dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra yang saya banggakan. Saya akan mempresentasikan disertasi dengan judul Transformasi Teks Candra Bhairawa Parwa ke dalam Kekawin Candra Bhairawa dan Geguritan Candra Bhairawa. Mengenai latar belakang dari penelitian ini, di mana wacana Bhairawa itu merupakan stigma negatif di masyarakat berdasarkan atas ritual yang dilakukan. Salah satu wacana Bhairawa yang berbeda dengan memiliki tujuan di mana teks Candra Bhairawa memiliki nilai yang adiluhung yang terkandung dalam teks Candra Bhairawa mendorong terjadinya proses transformasi yang ditunjang dengan tingginya aktivitas kesusastraan yang ada di masyarakat Bali, yaitu dalam tradisi nyastra dan tradisi membebasan. Bagaimana transformasi ini seperti halnya terciptanya karya sastra Parwa, karya sastra kekawin, karya sastra berbentuk keputusan, geguritan, tutur, satwa, drama tari, wayang kulit, dan seni lukis. Bentuk Parwa yang diambil dari penelitian ini yaitu 3 buah karya sastra, yaitu bentuk Parwa, kekawin, geguritan, itu dijadikan objek dalam penelitian ini karena nilai dan isi karyanya itu sesuai atau sama. Kemudian mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk bentuk transformasi teks Candra Bhairawa Parwa ke dalam kekawin Candra Bhairawa dan geguritan Candra Bhairawa. Kemudian yang kedua, bagaimanakah fungsi teks Candra Bhairawa Parwa, kekawin Candra Bhairawa dan geguritan Candra Bhairawa bagi masyarakat. Yang ketiga, bagaimanakah makna teks Candra Bhairawa Parwa, kekawin Candra Bhairawa dan geguritan Candra Bhairawa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melestarikan dan memperkaya khasanah budaya karya sastra tradisional Bali serta menyebarluaskan nilai-nilai adiluhung untuk membangun karakter masyarakat yang memiliki moral, mental, dan spiritual yang baik demi kemajuan bangsa. Mengenai kajian pustaka yang digunakan yaitu berdasarkan 2 bentuk, yaitu bentuk jurnal dan bentuk buku. Bentuk jurnalnya itu dengan judul Konsep Surga, Neraka, dan Moksa dalam Kekawin Candra Bhairawa milik I Gusti Agung Paramita. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu Sinkretisme Siwa Buddha dalam Lontar Candra Bhairawa, itu penulisnya adalah I Madedian Saputra dan I Nyoman Swarka. Kemudian jurnal Hindu Theology in Siwagama Text and it's in the community of Denpasar Municipality, itu miliknya Imade Swastika dan Idewa Putu Tagel. Dan yang terakhir itu berupa buku Kajian Naskah Lontar Siwagama dan Kajian Naskah Lontar Siwagama 2, itu penulisnya yaitu Inyoman Swarke beserta tim pengkaji Naskah Lontar Siwagama. Mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, itu ada 5 teori. Yang pertama, teori transformasi miliknya Rivater, yaitu dengan melihat ekspansi, konversi, modifikasi, dan excerpt itu sendiri. Kemudian teori intertext miliknya John Froh, itu melihat teks-teks yang merupakan struktur yang ada, bukan merupakan jejak-jejak atau penelusuran-penelusuran dari teks-teks lain. Kemudian penelusuran intertext dengan menyampaikan sebuah relasi intertekstual kepada sebuah genre-nya itu sendiri. Kemudian kualifikasi sebuah intertext adalah tindakan interpretasi. Selanjutnya teori wacana kritis miliknya Fairclough, yaitu wacana merupakan bentuk praktik sosial yang menyusun dunia sosial itu sendiri dan disusun oleh praktik-praktik sosial yang lain. Kemudian teori fungsionalisme struktural itu miliknya Talcott Parson, yaitu melihat adaptasi, tujuan, integrasi, dan pola. Selanjutnya teori yang terakhir digunakan yaitu teori semiotika miliknya Rivater itu sendiri, melihat ketidaklangsungan ekspresi puisi dalam karya sastra yang disebabkan oleh penggantian arti, kemudian penyimpangan arti dan penciptaan arti itu sendiri. Itu kemudian melihat pembacaan heuristik dan hermeneutik,
Kemudian melihat matriks, model, dan variannya. Yang terakhir melihat hipogram dan atau hubungan intertekstual. Mengenai metode penelitian ini yaitu dibagi 3, metode penelitian dan metode dan teknik pengumpulan data itu menggunakan metode lapangan, metode studi pustaka dan metode dokumentasi serta ditunjang oleh teknik pembacaan dan pencatatan. Mengenai metode dan teknik analisis data itu menggunakan dalam teks Chandra Bhairawa ini menggunakan metode deskriptif analitik ditunjang oleh teknik pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Mengenai metode dan teknik penyajian hasil analisis data itu menggunakan metode deskriptif dilengkapi dengan tabel dan ditunjang dengan teknik penulisan secara sistematis. Hasil analisis itu mengenai deskripsi, bagaimana deskripsi teks Chandra Bhairawa itu melihat 3 objek yang digunakan, yaitu yang pertama Chandra Bhairawa Parwa, di mana Chandra Bhairawa Parwa ini merupakan bagian dari teks Siwagama, yaitu yang dikarang oleh Ida Pedanda Made Sidemen, yang terdapat di UPT Lontar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, di mana teks Siwagama ini dibentuk oleh 21 sargah, namun cerita dari teks Chandra Bhairawa ini ada pada sargah ke-12. Selanjutnya pada Kekawin Chandra Bhairawa itu dikarang oleh Ida Pedanda Made Sidemen juga, itu yang ditemukan di Museum Gedong Kirtia Singaraja, di mana Kekawin Chandra Bhairawa ini berbentuk puisi, dibentuk dengan 42 metrum terdiri dari 364 bait. Kemudian yang terakhir Geguritan Chandra Bhairawa itu merupakan naskah geguritan berupa lontar miliknya Iketut Rume, itu pengarangnya sendiri dari Desa Jasri, Kelurahan Subagan, Karangasem. Teks Geguritan Chandra Bhairawa ini berbentuk puisi, dibentuk oleh 9 pupuh terdiri dari 230 bait. Kemudian bentuk transformasi teks Chandra Bhairawa Parwa ke dalam Kekawin Chandra Bhairawa dan Geguritan Chandra Bhairawa itu dibagi menjadi 2 secara besar. Transformasi melihat struktur formal, itu melihat aturan penulisan, aturan menembangkan, manggala, dan epilog dari setiap teks Chandra Bhairawa. Kemudian transformasi struktur naratif dengan melihat tema, alur, tokoh, dan penokohan serta latar atau setting. Yang pertama kita melihat bagaimana transformasi teks Chandra Bhairawa Parwa ke dalam Kekawin Chandra Bhairawa, itu di mana dilihat teks Chandra Bhairawa Parwa ini berbentuk prosa, itu dirubah, ditransformasikan menjadi bentuk kekawin, menjadi bentuk puisi dengan aturan penulisan disebut urete matre. Kemudian bagaimana dari segi manggalanya, ada sebuah ekspansi yang ditemukan di sini, yaitu dalam teks Chandra Bhairawa Parwa itu tidak ditemukan manggala yang hanya langsung pada cerita Chandra Bhairawa. Kemudian pada Kekawin Chandra Bhairawa itu menggunakan manggala dengan berupa mantra pembuka, kemudian permohonan maaf pengarang atas kekurangan dalam proses penulisan dan penciptaan sastra matra itu sendiri. Dalam epilog di sini itu dalam Kekawin Chandra Bhairawa hanya menjelaskan bagaimana alur cerita yang bahagia. Namun dalam Kekawin Chandra Bhairawa di sini itu menjelaskan bagaimana tidak hanya menjelaskan alur cerita, tetapi menjelaskan asal usul pengarang yang digambarkan secara implisit. Kemudian transformasi Chandra Bhairawa Parwa ke dalam Geguritan Chandra Bhairawa, di mana dalam bentuk parwa berupa prosa ditransformasikan menjadi bentuk puisi yang diikat dengan aturan penulisan disebut padelingse dalam Geguritan. Di mana bagaimana manggala dari Geguritan Chandra Bhairawa ini itu seperti halnya Kekawin, di mana ada mantra pembuka, kemudian penggambaran ajaran Siwa Buddha yang dijadikan lentera kehidupan, yang dilanjutkan dengan penggambaran kerendahan hati pengarang dalam meniru cerita. Kemudian selanjutnya pada bagian epilog di sini, pada Geguritan Chandra Bhairawa itu menggambarkan akhir cerita yang bahagia dan pengarang
menggambarkan secara eksplisit akan hal yang ditulis atau dikarang dalam Geguritan Chandra Bhairawa. Mengenai tema itu terdapat ekstrem tema di mana temanya berupa pergulatan ajaran Siwa Buddha. Pergulatan di sini itu dilihat dari eksposisi, komplikasi, dan resolusi itu sendiri. Bagaimana komplikasi yang dilihat terjadi antara perbedaan ajaran Karma Sannyasa dan Yoga Sannyasa. Karma Sannyasa ini merupakan ajaran Siwa, kemudian Yoga Sannyasa merupakan ajaran Buddha. Kemudian melihat modifikasi tokoh dan penokohan transformasi dalam teks Chandra Bhairawa. Dalam tokoh utama dalam teks Chandra Bhairawa itu Raja Chandra Bhairawa itu sendiri, kemudian tokoh sekundernya yaitu Raja Yudhistira. Selain melihat tokohnya, itu akan dikaji secara mendalam mengenai penokohnya berupa psikologis, dan sosiologisnya. Kemudian pada latar atau setting transformasi teks Chandra Bhairawa ini melihat hanya melihat ada latar tempat, itu melihat dua dalam teks Chandra Bhairawa itu melihat bagaimana secara nyata, latar tempat secara nyata dan secara tidak nyata atau skala dan niskala. Kemudian pada fungsi teks Chandra Bhairawa Parwa, Kekawin Chandra Bhairawa, dan Geguritan Chandra Bhairawa bagi masyarakat itu dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama fungsi legitimasi, fungsi religius, fungsi estetis, dan fungsi didaktif. Fungsi legitimasi di sini yaitu menekankan bahwa ajaran Siwa Buddha itu tercantum atau diesahkan dalam teks Chandra Bhairawa itu sendiri, di mana peleburan ajaran Siwa dan Buddha menjadi sebuah sinkretisme Siwa Buddha di masyarakat Bali. Kemudian fungsi religius di sini dibagi menjadi 3 sesuai dengan 3 kerangka agama Hindu, yaitu berdasarkan tatwa, susila, dan upacara itu sendiri. Kemudian fungsi estetisnya itu melihat keindahan gaya bahasa yang dilihat pada kemegahan kerajaan Dewantara dan kecantikan Putri Diyaharatna Sasangka, yaitu putri dari Raja Chandra Bhairawa itu sendiri. Di mana fungsi estetis di sini adalah untuk menambah daya tarik karya sastra tradisional bagi pembaca itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu fungsi didaktif, itu melihat tradisi pembebasan dilihat dari simbol ekspresif pada upacara pancayatnya itu sendiri. Pada makna teks Chandra Bhairawa Parwa, Kekawin Chandra Bhairawa dan Geguritan Chandra Bhairawa itu dilihat bagaimana ajaran Siwa dan ajaran Buddha itu menyatu dalam teks Chandra Bhairawa, itu dibagi lagi menjadi 4 jalan untuk mencapai moksa, di mana itu disebut dalam agama Hindu Catur Marga Yoga. Itu akan dibagi Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Keempat jalan ini akan dihubungkan dengan melihat bagaimana makna teks Chandra Bhairawa itu dibagi menjadi keutamaan Siwa itu sendiri, keutamaan Buddha, dan keutamaan ajaran Bhairawa. Mengenai kesimpulan, bentuk transformasi Chandra Bhairawa itu melihat struktur naratif dan struktur formal itu sendiri. Kemudian mengenai fungsi transformasi itu melihat fungsi legitimasi, fungsi religius, fungsi estetis, dan fungsi didaktif. Kemudian pada makna transformasi teks Chandra Bhairawa itu melihat bagaimana makna ajaran Siwa itu sendiri, bagaimana ajaran Buddha, dan melihat ajaran Bhairawa. Untuk temuan, di mana temuan dalam teks Chandra Bhairawa yang pertama itu melihat tujuan terpenting dari transformasi teks Chandra Bhairawa ini, melihat bagaimana transformasi ini untuk menyampaikan pesan kepada pembaca agar makna atau nilai yang terkandung dalam teks Chandra Bhairawa ini tersampaikan oleh pembaca. Kemudian yang kedua, ada 2 konsep dalam teks Chandra Bhairawa, yaitu konsep Karma Sannyasa dan Yoga Sannyasa, di mana konsep di sini merupakan sebuah
menjadi sebuah kebenaran makrokosmos dan kebenaran mikrokosmos. Kemudian yang ketiga, melihat ketiga ajaran dalam teks Chandra Bhairawa, ada ajaran Siwa, ajaran Buddha, dan ajaran Bhairawa itu sendiri, di mana kita dapat melihat bahwa di masyarakat sangat wacana stigma Bhairawa itu sangat bersifat negatif. Dengan melihat teks Chandra Bhairawa ini, kita mengetahui bahwa ajaran Bhairawa itu tidak mengandung stigma negatif, tetapi menjadi unsur yang positif, yaitu tujuannya untuk mencapai moksa itu sendiri. Baik, terima kasih. Karena presentasi telah selesai, kepada petugas waktu dipersilakan memberikan tanda akhir. Selanjutnya untuk 80 menit ke depan adalah sesi tanya jawab dari tim penguji atau penilai kepada Promovendus. Tanpa mengurangi hak para penguji atau penilai, sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Karena banyaknya penanya yang menggunakan kesempatan ini, kami mohon kesediaan saudara penguji dan penilai untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Penguji dan penilai mengajukan pertanyaan satu persatu sehingga diharapkan semua penguji dan penilai mendapat kesempatan. Saya mohon saudara petugas waktu memberikan tanda awal pada pukul 10.35 menit dan berakhir pada pukul 11.55 menit. Saya persilahkan yang saya hormati saudara promotor, Profesor Dr. Inyoman Suarke M.Hum. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Terima kasih kepada yang Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Dekan, Dr. Made Setiawati SS M.Hum. Pertama saya sampaikan selamat kepada Promovendus terpelajar untuk mengikuti ujian promosi Astungkara Angayu Bagil. Ujian promosi ini bisa berjalan dengan Labdo Karya Rahayu. Saya memiliki dua pertanyaan kepada saudara Promovendus terpelajar. Yang pertama, selama ini kita ketahui bersama dengan dominasi Siwa dan Buddha itu seringkali yang disebut-sebut sebagai sebuah sinkretisme, hibriditas maupun semiosis itu hanya Siwa dan Buddha. Tetapi Promovendus pada saat ini menemukan bukan hanya Siwa dan Buddha, tetapi juga Bhairawa. Nah, tentu hal ini merupakan temuan baru di dalam disertasi ini. Saya ingin penjelasan saudara Promovendus bagaimana bentuk penunggalan ketiga ajaran tersebut, Siwa, Buddha, Bhairawa. Silakan. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, saya ingin menjawab pertanyaan yang terpelajar Profesor Dr. Inyoman Suarke M.Hum. Bagaimana hubungan dari ajaran Siwa, Buddha, dan Bhairawa itu sendiri? Yang kita ketahui, ajaran Siwa itu dalam teks Chandra Bhairawa itu merupakan sebuah ajaran karma sanyasa yang dimana merupakan sebuah melakukan ajaran-ajaran dengan melakukan upacara, membuat tempat suci, kemudian memiliki kitab suci dan lain sebagainya. Kemudian pada ajaran Buddha itu sendiri itu hanya menekankan pada konsep yang dalam teks Chandra Bhairawa itu disebut dengan yoga sanyasa, hanya menekankan pada konsep yoga, tapa, yoga, samadhi. Kemudian pada ajaran Bhairawa itu sendiri dalam teks Chandra Bhairawa di sini itu menekankan pada saktinya, sakti dari kedua
intisari kedua ajaran Siwa dan Buddha, di mana ketika ajaran Siwa itu dalam artian memiliki atau memurti atau memiliki intisari, kemudian ajaran Buddha di sana memurti, itu merupakan akan menyatu dalam sebuah tempat sunyata, di mana di sana merupakan kesadaran sejati. Untuk menyatukan ajaran Siwa dan Buddha itu diperlukanlah ajaran Bhairawa itu sendiri sebagai saktinya. Baik, demikian jawaban dari saya. Baik, pertanyaan saya yang kedua, saya ingin tahu lebih jauh hasil atau temuan dari penelitian Promo Venus ini. Sejauh mana nanti berkontribusi bagi penguatan serada bakti umat Hindu suku Bali. Silakan. Baik, yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, saya ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penelitian ini berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Nantinya kontribusi yang disampaikan adalah seperti halnya sekarang pada masa pandemi, kita melihat tidak sangat susah untuk melakukan aktivitas di luar seperti itu, hanya sangat terbatas. Di sini pemerintah menekankan pembatasan berskala, yaitu skala 1 sampai 4 di sana. Begitu juga dalam upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu itu sendiri, di mana dalam teks Chandra Bhairawa sudah dijelaskan tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak hanya berupa menggunakan serada bakti berupa banten, tetapi kita bisa juga melakukan serada bakti atau mendekatkan diri dengan Tuhan dengan jalan meditasi, tapa yoga atau samadhi itu sendiri. Dalam situasi seperti sekarang, seperti pandemi ini, sangat efektif sekali melakukan meditasi di rumah, selain melakukan upacara-upacara tidak terlalu besar seperti itu. Baik, begitu itu saja jawaban. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban saudara. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Inyoman Suarke M.Hum. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Kopromotor 1, Profesor Dr. Iwayan Cike MS. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sekuntum kembang sepatu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada pemimpin sidang karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, ini memang sangat menarik sekali ya, penelitian tentang Chandra Bhairawa dan sudah berkembang luas di Bali khususnya ya. Bahkan ini berisi satu penyatuan ya, penyatuan Siwa dan Buddha saya kira ya. Saya mengutip ada pernyataan seperti ini, Bineki Tunggalike Tanhana Dharma Mangrua. Jadi pernyataan itu sekarang sudah diadopsi oleh negara ya, menjadi Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi bagaimana pandangan saudara tentang diadopsinya ini tentang Bhinneka Tunggal Ika ini ke dalam Bhinneka Tunggal Ika negara. Jadi itu mengandung satu penyatuan ya. Silakan singkat jawab saudara. Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya menjawab pertanyaan yang terpelajar Profesor Dr. Inyoman Cike MS. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, diadopsinya Bhinneka Tunggal Ika dari Kekawin Sutasoma itu sendiri? Awalnya dalam Kekawin Sutasoma mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berdasarkan atas etnik suku atau suku yang ada di Indonesia, melainkan pada saat itu bagaimana banyaknya sekte-sekte, banyaknya
kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara untuk menyatukan itu menggunakan kekawin Sutasoma ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana untuk menyatukan ajaran beberapa sekte atau ajaran Siwa Buddha itu menjadi satu seperti itu. Dalam teks Chandra Bhairawa di sini itu juga sama, bagaimana ajaran Siwa Buddha ini yang awalnya merupakan sebuah pergulatan ideologi yang akhirnya menjadi satu kesatuan untuk menuju satu yang tunggal itu sendiri. Baik, demikian jawaban dari saya. Jadi isinya Siwa Buddha itu adalah penyatuan dari dua unsur yang sebetulnya tidak berbeda ya. Jadi di sini yang diadopsi oleh negara. Jadi sangat relevan sekali ya. Pertanyaan saya yang kedua ya, dalam Bhairawa, cerita Chandra Bhairawa ini kan ada tokohnya yaitu tentang Yudhistira, kemudian Chandra Bhairawa ya. Yudhistira itu adalah sama-sama memaknai ajaran Siwa dalam Jnana Marga Yoga. Kemudian Chandra Bhairawa juga ajaran Buddha dalam yoga sannyasa. Kemudian itu kedua pandangan yang dimiliki oleh beliau-beliau itu, oleh Chandra Bhairawa dan Yudhistira itu adalah sama-sama meyakini keberadaan alam surga dan neraka. Selain itu keduanya meyakini tidak hanya untuk mendapatkan surga dan mengalami moksa, tetapi juga bertujuan akhir agar roh manusia atau atma itu bersatu dengan Paramatma Tuhan, gitu ya. Jadi tidak reinkarnasi. Lalu pertanyaan saya, apa perbedaan moksa dengan Paramatma atau roh atma yang bersatu dengan Paramatma dengan Tuhan? Itu silakan. Baik. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar. Bagaimana perbedaan mengenai moksa dan menyatunya dengan Tuhan atau Paramatman di sini dalam teks Chandra Bhairawa, dalam ajaran Siwa itu mengenal dengan adanya moksa. Moksa itu didapat ketika setelah meninggal seperti itu. Tapi dalam ajaran Buddha sendiri, moksa itu tidak hanya didapat setelah meninggal, tetapi dalam ketika orang masih hidup saja itu sudah mampu mendapatkan moksa. Dalam artian di sini, ketika dia mampu untuk mencapai meditasi dalam keheningan sejati, di sanalah sudah menemukan moksa itu sendiri dalam artian masih hidup seperti itu. Bagaimana perbedaan ajaran Siwa dan Buddha mengenai moksa itu sendiri? Siwa meyakini bahwa moksa itu didapat setelah meninggal, dan Buddha itu meyakini bahwa moksa itu mampu didapat ketika kita masih hidup seperti itu. Untuk di mana tujuan dari kedua ajaran ini tidak hanya sebatas moksa, tetapi untuk agar menyatu kepada Tuhan. Kalau moksa ini untuk mencapai moksa itu mampu untuk lahir kembali. Tetapi kalau sudah menyatu dengan Tuhan atau Paramatman itu sudah tidak mampu untuk reinkarnasi kembali. Itu perbedaannya. Baik, demikian jawaban dari saya. Ya, baik, saya puas dengan jawaban Saudara Promopendus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Iwayan Cike MS. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Kopromotor 2 Profesor Dr. Imade Swastike SU. Selamat pagi Pak Prof. Swastike, apakah sudah hadir dalam ruang virtual? Sudah, tapi beliau mute itu Pak Prof. Made, mute. Klik dulu mute mikrofonnya. .
Terima kasih sudah dengar suara saya. Nggih, sampun Pak Nggih, Prof. sampun. Nggih, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kesalahan kecil. Saya ulangi. Selamat siang atau selamat pagi. Saya ucapkan selamat kepada Prof. Venus. Yang terhormat Bu Dekan, pertanyaan saya dalam hal ini ada dua. Yang pertama, Saudara Ada Bagus Wisnu, mohon penjelasan apakah sebabnya ada perbedaan pemahaman antara teks dan konteks. Ketika teks itu ada dua hal yang karma dan yoga itu silih berganti, tetapi ketika di dalam konteks atau pengalaman pemasyarakatan dia dipahami sangat berbeda. Mengapa dia seperti itu? Mohon dijelaskan. Baik, Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar Profesor Dr. Imade Swastika SU. Mengenai perbedaan teks dan konteks dalam teks Chandra Bhairawa itu sendiri, bagaimana kita melihat bahwa teks Chandra Bhairawa tanpa dibaca atau dianalisis itu teks ini tidak akan bermakna atau memiliki fungsinya. Kemudian melihat konteks yang ada di masyarakat, kita ketahui bahwa teks Chandra Bhairawa ini memiliki wacana Bhairawa, di mana konteks yang ada di masyarakat itu pengarang memiliki inspirasi untuk membuat teks Chandra Bhairawa ini melihat perkembangan atau wacana stigma yang ada di masyarakat mengenai wacana Bhairawa yang memiliki stigma negatif, tetapi dalam teks Chandra Bhairawa ini pengarang membuat menjadi hal yang bersifat positif seperti itu. Baik, demikian jawaban dari saya. Pertanyaan saya yang kedua, apakah ketika transformasi yang terjadi antara ketiga teks prosa ke kekawin dan kegurutan, apakah selalu linear seperti yang Pak Gus ceritakan, atau dia ada unsur-unsur lisan yang masuk di dalamnya seperti awal tadi, ada dia pewayang, ada cerita lisan yang lain, ada pertunjukan dan sebagainya. Bagaimana pemahaman peneliti terhadap ini? Silakan. Baik, mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab. Mengenai bagaimana hubungan dari ketiga teks Chandra Bhairawa ini, apakah ada unsur-unsur tidak hanya melihat unsur dari hipogram saja. Tentunya di sini pengarang dari teks Chandra Bhairawa Parwa dan kekawin Chandra Bhairawa itu memiliki pengarang yang sama. Beliau dalam pengarang yang sama pun karya yang dihasilkan berbeda seperti itu, Prof. Di mana karya Chandra Bhairawa Parwa hanya sedikit yang dipaparkan di sana, kemudian pengarang yang sama membuat kekawin Chandra Bhairawa itu jauh menambahkan unsur-unsur yang ada dalam cerita pewayangan seperti halnya Mahabharata yang masuk dalam cerita teks Chandra Bhairawa. Kemudian mengenai geguritan Chandra Bhairawa, pengarang geguritan Chandra Bhairawa yaitu I Ketut-Ruma ini terinspirasi dari teks Chandra Bhairawa Parwa, di mana beliau juga menambahkan unsur-unsur yang ada di masyarakat. Misalnya seperti ini, di mana catur guru untuk menghormati orang tua tidak hanya kita membuat sebuah upacara seperti halnya Pitra Yagnya itu untuk menghormati orang tua, tetapi dalam geguritan Chandra Bhairawa untuk menghormati orang tua itu seharusnya ketika orang tua itu masih hidup, seperti itu, Prof. Itu unsur dari ketiga teks Chandra Bhairawa ini tentunya tidak hanya melihat dari teks hipogram, tetapi ada unsur-unsur yang ada di masyarakat dimasukkan ke dalam ketiga teks transformasi teks Chandra Bhairawa itu. Baik, demikian jawaban dari saya.
Terima kasih, itu yang saya maksud. Terima kasih sudah dimuat. Pimpinan sidang saya kembalikan. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Imade Swastike SU. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penguji Dr. Iwayan Suwardiana M.Hum. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang atas kesempatannya. Saya mohon cek apakah suara saya diterima dengan baik, Promopendus? Nggih, didengar. Terima kasih. Sebelum memberikan pertanyaan, saya ucapkan selamat kepada Promopendus sudah selesai dan mampu berdiri di mimbar yang terhormat ini. Pertanyaan saya, teks Chandra Bhairawa itu mendapat stigma negatif, gitu ya. Dan berkali-kali Promopendus menyampaikan itu. Nah, lantas pertanyaan saya, ritual itu adalah sebuah stigma yang Promopendus katakan negatif ya, di dalam teks itu karena adanya ritual. Ritual apa yang saudara maksud dan kemudian bagaimana bentuk ritual yang disampaikan atau adakah bentuk ritual apa yang disampaikan di dalam teks Chandra Bhairawa yang Promopendus teliti? Silakan. Baik, mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar. Dr. Iwayan Suwardiana M.Hum. Untuk mengenai bagaimana stigma negatif yang didapat dari ajaran Bhairawa di sini, yaitu dilihat dari kitab Kalimantra. Di sini dijelaskan bahwa mabuk memakan daging, mabuk memakan ikan, melakukan seksualitas dan meditasi akan menuntun kepada moksa pada zaman Kali Yuga ini. Di mana di sana disebutkan bahwa ada pancamakara namanya, yaitu matsya itu dengan memakan ikan, mamsya dengan memakan daging atau darah, mada dengan mabuk-mabukan, kemudian maituna dengan seks bebas, kemudian mudra dengan tariannya. Di mana pancamakara ini sebenarnya tidak kita cerna secara arti yang biasa atau harfiah, tetapi kita melihat makna di dalamnya. Seperti halnya bagaimana unsur maituna yaitu seks atau unsur mada yaitu mabuk. Makna yang didapat di sini yaitu ketika kita menyelami sebuah spiritualitas, di sana akan menemukan sesuatu yang ketertarikan orang tersebut pada hal yang bersifat spiritualitas. Artinya mabuk akan ilmu pengetahuan tentang spiritualitas itu sendiri. Bukan dalam artian mabuk akan minuman seperti itu. Kemudian dalam arti maituna yaitu seks di sini bukan dalam artian yang bersifat negatif, tetapi seks di sini adalah bagaimana hubungan badan dengan ilmu pengetahuan yang sejati itu sendiri. Ketika kita sudah mampu mengendalikan diri, ketika kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu itu sendiri, di sanalah akan menemukan sebuah dalam artian orgasme atau kepuasan tersendiri dalam sebuah spiritualitas itu sendiri. Baik, demikian jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban Promopendus. Kemudian yang kedua, bagaimana Promopendus menangkap misi penulis teks Parwa dan Kekawin, ya. Karena kita tahu beliau menulis dua karya yang monumental. Saya ingin mendapat penjelasan dari Promopendus. Silakan. Baik, terima kasih.
Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar mengenai misi yang terdapat dalam kedua teks Parwa dan Kekawin ini, di mana pengarang yang sama tetapi karya sastra yang dihasilkan ada ekspansi dari transformasi itu sendiri, di mana misinya adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa ajaran kita tidak harus selalu untuk melakukan, atau dalam artian di sini hanya fokus pada sebuah hal ritual upacara, tetapi kita juga harus ingat dengan bagaimana harus untuk mengendalikan diri sendiri atau mengendalikan hawa nafsu dengan cara meditasi itu sendiri. Di mana saya melihat misi dari pengarang itu sendiri, hubungan kebenaran makrokosmos yang melalui ajaran karma sannyasa itu harus seimbang dengan kebenaran mikrokosmos atau ajaran yoga sannyasa itu sendiri. Dari keseimbangan ini akan menghasilkan sebuah keharmonisan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri atau pribadi. Baik, demikian jawaban dari saya. Ya, saran saya agar Promopendus nanti setelah ujian ini bagaimana menyambungkan bahwa ajaran ini supaya nanti nyambung dengan pelutuk yang sudah ada. Ya, sehingga apalagi musim COVID sebagaimana tadi pertanyaan Pak Prof. Nyoman Suarke, itu upacara itu memang supaya bisa dimengerti oleh masyarakat. Supaya bisa tingkatan upacara itu supaya bisa dipahami dengan baik, supaya tidak ada istilah upacara kecil hanya menurut individu-individu, tidak ada aturan. Sementara ini saya lihat tentang apa sih upacara kecil itu, tingkatan bukan nista sekarang disebut ya, tingkatan sederhana apa ya, nista, utama, madya, alit ya, alit, madya, utama itu. Mohon nanti Promopendus juga berperan supaya kita di Bali lebih baiklah memahami itu. Terima kasih. Saya sangat puas, Ibu Pimpinan Sidang. Saya maaf lama ini, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Iwayan Suwardiana M.Hum. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penguji Dr. Iketut Sudewo M.Hum. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Ide Bagus Made Wisnu Parte ya, karena sudah bisa menyelesaikan studinya, dan selamat juga kepada keluarga yang sedang berbahagia mungkin di rumah sedang melihat ya, dan juga selamat kepada Universitas Dwi Jendra sudah melahirkan satu doktor lagi ya. Baik, saya memiliki dua pertanyaan ya pada Pak Ide Bagus Made Wisnu Parte. Yang pertama, kalau dilihat dari simpulannya itu, fungsi dari teks Candra Berawa ini adalah salah satunya legitimasi ya. Salah satunya di dalamnya adalah legitimasi. Artinya bahwa teks ini berfungsi untuk semacam mengakui adanya penyatuan sinkretisme antara Siwa Buddha serta Bhairawa. Tapi kalau saya lihat di realitas, kenyataan sehari-hari, itu misalnya kita lihat pendeta itu masih ada Siwa Buddha. Tidak menyatu, ada pendanda Siwa, ada pendanda Buddha. Dan realitas di masyarakat, kalau ada upacaranya itu pasti dua pendeta itu harus hadir ya, Siwa Buddha itu harus hadir. Dan upakaranya juga sedikit berbeda. Nah kalau demikian halnya, berarti kan tidak ada sinkretisme di dalamnya. Jadi masih berbeda dalam realitas. Ada pendana Siwa, ada pendana Buddha itu ya yang berbeda. Dari kalau saya amati di Karangasem misalnya, dari sudut upacaranya itu sedikit berbeda ya, sedikit beda. Misalnya kalau ini pemahaman orang awam, kalau pendeta Siwa itu lebih banyak mantranya, lebih banyak, lebih lama memuja ya, Buddhanya itu lebih sedikit gitu ya. Dan banternya juga sedikit berbeda ya, Siwa lebih sedikit. Nah, sekali lagi, artinya apa? Kalau secara teori itu bisa menyatu, secara legitimasi itu menyatu Siwa Buddha, tapi realitasnya
tanda kutip belum bersatu karena dua itu masih berbeda, ada pendeta Siwa, ada pendeta Buddha. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Bapak Ida Bagus Made Wisnuparto tentang kenyataan ini. Silakan, terima kasih. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar Dr. Ike Tursudewo M.Hum mengenai realitas yang ada di masyarakat sebagai fungsi dari legitimasi teks Chandra Bhairawa ini. Dalam teks Chandra Bhairawa mengenai legitimasi di sini yaitu pengesahan ajaran Siwa dan Buddha itu bersatu seperti itu. Tetapi dalam realita masyarakatnya itu masih terpisah seperti itu. Di mana tataran ajaran Siwa Buddha ini memang terdapat pada ajaran Sulinggih atau pendeta itu sendiri. Di mana menyatunya ajaran di sini dalam artian dalam proses upacara besar itu sudah ada bagian-bagian atau tingkatan itu dalam pedanda Siwa itu dikhususkan untuk muput atau mepuja di utama mandala. Kemudian pada pedanda Buddha itu sendiri pada unsur madhyanya atau tengah itu sendiri. Dan ada juga dalam Trisedaka Waisnawa ada pada bagian bawah atau caru itu sendiri. Di mana satu kesatuan ini itu menghasilkan keharmonisan. Tidak harus saling semua ingin melakukan puja di bagian utama mandala seperti itu. Sudah ada bagian-bagiannya di mana ketika ini sudah dilakukan dengan baik dan benar akan menghasilkan sebuah ritual yang harmonis seperti itu. Baik, demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan yang kedua adalah saya ingin tahu Bapak Ida Bagus Made Wisnuparto ini setelah menyelesaikan studi dini ternyata kan masih banyak teks-teks tradisional yang masih terpendam di masyarakat ya. Baik yang berupa kekawin, ya, geguritan dan sebagainya. Ya. Pertanyaan saya adalah apa yang akan Bapak Ida Bagus Made Wisnuparto lakukan setelah menyelesaikan studi ini, mengingat banyaknya sekali teks-teks yang masih ada di masyarakat, serta apa yang Bagus lakukan tentang disertasi ini, apa yang akan Bagus lakukan tentang hasil penelitian ini. Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar. Mengenai disertasi ini setelah ujian ini akan dibawa kemana, kemudian teks-teks yang ada di masyarakat akan seperti apa. Mengenai banyaknya teks-teks yang ada di masyarakat, khususnya teks karya sastra tradisional, itu ketika di masyarakat itu masih tercecer dalam artian tidak berani untuk mengambil atau membaca sembarangan. Itu stigma di masyarakat seperti itu, dalam artian tengah seperti itu. Tetapi dengan adanya program pemerintah dibantu oleh penyuluh-penyuluh bahasa Bali, sekarang banyak masyarakat sudah melek seperti itu, dalam artian tidak takut lagi untuk membuka lontar, untuk melihat lontar. Ketika dibuka atau dilihat lontarnya sudah dimakan ngengat seperti itu. Di mana untuk program setelah ujian ini selesai, disertasi ini akan disosialisasikan tentunya dengan melihat atau mengajak masyarakat untuk melestarikan dengan membuka lontar atau melihat, mengecek lontar atau memahami isinya. Jika tidak bisa, mungkin bisa menyuruh orang yang ahli di bidang itu seperti itu. Dalam Fakultas Ilmu Budaya ada UPT lontarnya. Di sana bisa untuk memintakan tolong membaca jika tidak bisa membaca lontar itu sendiri. Di mana teks yang ada, teks tradisional yang ada itu biasanya mengandung nilai-nilai yang adiluhung seperti itu. Baik, demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Bagus ya. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Ike Tursudewo M.Hum. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penilai Dr. Ike Tursudewo Jirnaya MS.
Oke, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Apakah suara saya ini bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, jadi yang pertama mohon maaf karena perangkat yang pakai ini ada masalah sehingga terlambat masuk dan juga tidak sesuai dengan harapan, tidak ada muncul daftar di dalam ruangan ini. Untuk Promovendus ya saya ucapkan selamat, saudara tekun sekali dari awal saya mengikuti ujian saudara ini, saudara mantap sekali. Artinya saudara telah mendalami sekali masalah Chandra Bhairawa. Nah, tadi dijelaskan oleh Promovendus juga ada pertanyaan bahwa Siwa dan Buddha itu menyatu, menunggal, kemudian ada Bhairawa. Nah biasanya kalau hal-hal yang menunggal seperti itu, Siwa dan Buddha itu akan muncul sebuah kekuatan yang maha dahsyat ya. Seperti contoh, kalau dulu ya zaman G30S itu ada namanya pasukan Cakra Bhairawa. Tetapi di balik itu, mendengar kata Bhairawa ini masyarakat Bali lebih banyak merasa takut, mengerikan. Sedangkan Bhairawa yang dijelaskan oleh Promovendus tadi, itu kan sudah merupakan penyederhanaan, penyatuan itu, atau mungkin dari segi pelaksanaan kalau Siwa itu karma sannyasa, Buddha itu yoga sannyasa, sedangkan Bhairawa ini mungkin penyederhanaan. Nah pertanyaan saya yang pertama, apakah benar munculnya Bhairawa ini penyederhanaan atau pemudahan pemahaman bagi masyarakat, terutama masyarakat Bali tentang Siwa dan Buddha itu manunggal atau menyatu? Itu pertanyaan yang pertama. Dan lanjut yang kedua ya, pertanyaan yang kedua, transformasi dari Parwa Chandra Bhairawa menjadi Geguritan Chandra Bhairawa, ini penulisnya kan masih hidup, Pak Ketut Rume di Casi, Karangasem ya. Nah, apakah ini sebuah usaha untuk pemudahan pemahaman? Karena geguritan itu kan bahasanya bahasa Bali. Apakah ada indikasi atau indikator yang bisa dilihat oleh Promovendus seperti itu? Atau mungkin seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam geguritan ini muncul tambahan. Jadi bagaimana cara kita menghormati bakti terhadap orang tua, bukan hanya setelah orang tua itu meninggal baru kita menunjukkan rasa bakti. Apakah Promovendus melihat hal seperti itu bahwa Pak Ketut Rume sebagai penulis Geguritan Chandra Bhairawa ini ingin menunjukkan hal-hal yang memang baru atau memperkuat sehingga muaranya itu memudahkan pemahaman bagi masyarakat Bali. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Promovendus. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar Dr. I Ketut Jirnaya MS. Mengenai pertanyaan yang pertama, apakah benar penyederhanaan Bhairawa dalam ajaran Siwa Buddha yang ada di masyarakat di sini? Mengenai penjelasan tadi, dalam masyarakat mengenal Chandra Bhairawa itu kalau di Jawa atau di Bali mungkin mengenal adanya tentara Cakra Bhairawa yang seperti yang disebutkan tadi itu merupakan prajurit tentara, tetapi akhirnya melawan pemerintah seperti itu. Tetapi Bhairawa di sini berbeda dengan itu. Bhairawa di sini adalah bagaimana penggambaran dari sosok sakti itu sendiri. Ajaran Siwa memiliki saktinya, itu yaitu Durga. Ketika ajaran Siwa dan Durga menyatu akan menimbulkan saktinya. Siwa tanpa Durga itu tidak akan menciptakan
alam semesta ini. Seperti halnya Prusa Pradana, Arda Nareswari. Itu semuanya merupakan satu kesatuan. Begitu juga dengan ajaran Buddha. Siwa, Buddha, dan Bhairawa itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana ajaran Siwa memiliki sakti, yaitu Durga. Buddha juga memiliki sakti, yaitu Tara, di mana intisari ajaran Siwa dan Buddha ini tentunya akan menyatu untuk menuju Tuhan itu sendiri. Kemudian mengenai bagaimana sebuah transformasi yang pertanyaan yang kedua mengenai transformasi yang dilakukan oleh pengarang Iketut Rumah sendiri, seperti halnya yang saya sebutkan tadi, jika ingin menghormati orang tua tidak harus menggunakan, tidak harus ketika beliau sudah meninggal dibuatkan sebuah upacara yang besar, tidak harus seperti itu, tetapi untuk menghormati orang tua itu dilakukan sebaiknya semasih hidup, seperti itu. Hal yang ingin disampaikan oleh Iketut Rumah sendiri adalah untuk mempermudah pembaca, di mana dari transformasi yang dilakukan berbentuk parwa itu sendiri dengan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kunanya itu ditransformasikan dengan bahasa Bali, kemudian di dalamnya itu terdapat hal-hal atau kutipan-kutipan yang disisipkan oleh pengarang agar mudah dibaca atau mudah dimengerti oleh pembaca itu sendiri. Transformasi yang dilakukan oleh Iketut Rumah sangat membantu bagi penikmat sastra, khususnya geguritan itu sendiri. Baik, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Probopendus. Jadi saya sudah sesuai dengan harapan saya jawabannya, dan mudah-mudahan nanti hasil penelitian ini yang berupa disertasi akan memperjelas lagi sehingga masyarakat Bali atau siapapun yang merasa ada rasa takut tentang mendengar nama Bhairawa itu sudah tidak seperti itu. Jadi ini bagus sekali. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Bapak Dr. Iketut Dirnaya MS. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudara Penilai Dr. Anda Putu Puspawati M. Hum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Dekan, Ibu Dr. Made Sri Sriawati SS M. Hum. Yang saya hormati promotor, kopromotor, demikian juga para penguji pada pagi ini. Selamat kepada Probopendus yang terpelajar, yang sudah bisa berdiri pada podium yang sangat terhormat ini. Demikian juga keluarga Probopendus, selamat. Baiklah, saya ingin bertanya, mohon dijawab dengan Probopendus dengan jelas. Pertama, mohon dijawab dengan jelas ya. Bisa dijelaskan, jawaban pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan bagaimana transformasi Parwa Bhairawa ini ke Geguritan Candra Bhairawa dari segi aspek sastra dan aspek budayanya. Silakan dijawab. Baik. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar Dr. DRA Putu Puspawati M. Hum. Bagaimana transformasi yang dilakukan dari Parwa menjadi kekawin dan keguritan dilihat dari segi sastra dan budaya. Di mana dari segi sastra tentunya melihat Parwa bentuk Parwa di sini yaitu karya sastra yang berbentuk sebuah prosa.
itu bertransformasi menjadi sebuah kekawin dan keguritan, yaitu berbentuk sebuah puisi. Di mana kekawin di sini itu dalam penulisannya diatur oleh Urte Matre, yaitu berupa metrum-metrum yang dapat ditembangkan. Kemudian dalam geguritan itu dibentuk dengan pupuh-pupuh yang dapat ditembangkan juga dan diatur dengan menggunakan aturan penulisan, yaitu pada lingse itu sendiri. Kemudian dari aspek budayanya, tentu di sini transformasi yang terjadi, yaitu bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat itu dicerminkan dalam teks Candra Bhairawa di sini itu sangat berbeda. Yang ada di masyarakat di sini kita mengenal bahwa mendengar kata Bhairawa itu sendiri itu sangat mencerminkan stigma yang negatif, tetapi dalam teks Candra Bhairawa itu tidak seperti itu. Bagaimana teks Candra Bhairawa ini bertujuan untuk menjelaskan Bhairawa ini mampu untuk ajaran kebaikan yang mampu untuk mencapai moksa, seperti itu. Baik, demikian jawaban dari saya. Saya puas jawabannya, Gus. Baiklah, pertanyaan yang saya kedua yang tidak jauh hubungannya dengan yang tadi, yaitu apa ada, mohon dijelaskan, mungkin diberikan semacam contoh sedikit ya, apa ada Candra Bhairawa dari segi, karena lihat dari segi asasara tadi ada, apa ada dari segi pertunjukannya? Mohon diberikan penjelasan. Baik, izinkan Ibu Pimpinan Sidang untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar. Mengenai teks Candra Bhairawa itu tidak hanya ditransformasikan menjadi sebuah karya sastra, teks Candra Bhairawa juga ditemukan dalam sebuah drama tari, kemudian teks Candra Bhairawa juga ditemukan dalam seni pewayangan, kemudian teks Candra Bhairawa juga bertransformasi menjadi seni lukis, di mana dalam masyarakat dikenal dengan sebutan rerajahan, itu digunakan menjadi sebuah rerajahan, seperti itu. Baik, demikian jawaban dari saya. Terima kasih, saya puas jawabannya. Pada Ibu Pimpinan Sidang, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dr. Anda Putu Puspawati M.Hum. Selanjutnya saya persilahkan yang saya hormati Saudari Penilai Dr. Anda Niputu Parmini MPD. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang atas kepercayaannya kepada saya sebagai tim penguji. Dan saya ucapkan selamat kepada Promopendos sudah sampai pada sesi ujian terbuka, dan tetap semangat Promopendos. Maaf, apakah suara saya didengar? Terdengar dengan baik. Terdengar. Ya, terima kasih. Nah, dari saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Promopendos menyebutkan bahwa tema teks Candra Bhairawa adalah pergulatan ajaran Siwa Buddha, yakni pertentangan dan pergulatan intisari ajaran Karma Sannyasa dan Yoga Sannyasa. Mohon dijelaskan apakah intisari ajaran Siwa Buddha adalah Karma Sannyasa dan sekaligus juga Yoga Sannyasa. Silakan dijawab dulu, Promopendos. Baik. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar. Dr. D.A. Niputu Parmini MPD. Mengenai intisari dari tema di sini, yaitu intisari pergulatan ajaran Siwa, yaitu menjadi dalam teks Candra Bhairawa, ajaran Siwa ini menjadi karma sannyasa, yaitu melakukan ritual upacara, kemudian membuat tempat suci, memiliki kitab suci dan lain sebagainya. Kemudian pada ajaran Buddha itu sendiri
bagaimana menekankan pada ajaran yoga sannyasa di sini dengan hanya melakukan tapai brata yoga samadhi, di mana ajaran karma sannyasa ini dilakukan oleh Raja Yudhistira, kemudian ajaran yoga sannyasa dilakukan atau diaplikasikan oleh Raja Chandrabhairawa, di mana masing-masing kedua raja ini ingin menunjukkan kehebatan bahwa masing-masing ajaran yang dianutnya itu memiliki kehebatan masing-masing. Tetapi ketika ajaran Siwa dan ajaran Buddha yang dianut oleh Raja Yudhistira dan Raja Chandrabhairawa itu tidak sama-sama, tidak ada yang kalah atau tidak saling mengalahkan seperti itu. Artinya di sini ajaran Siwa dan ajaran Buddha itu saling melengkapi seperti itu. Baik, demikian jawaban dari saya. Ya, baik, jadi ajaran Siwa dan Buddha itu dinyatakan saling melengkapi ya. Selanjutnya, pertanyaan saya yang kedua, tokoh Raja Chandrabhairawa merupakan tokoh utama dan Raja Yudhistira dinyatakan sebagai tokoh sekunder atau antagonis dalam teks Chandrabhairawa. Nah, dapatkah Bromo Pendus menjelaskan bagaimana kedua tokoh tersebut mengenal sesuai dengan prinsip sinkretisme Siwa Buddha? Silakan, Bromo Pendus dijawab. Baik. Mohon izin Ibu Pimpinan Sidang, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang terpelajar mengenai tokoh utama dan tokoh sekunder. Di sini melihat tokoh utama yaitu diperankan oleh Raja Chandrabhairawa, itu dengan melihat banyaknya kemunculan tokoh yang ada dalam insiden teks Chandrabhairawa, atau dapat dikatakan menjadi hal yang banyak muncul seperti itu. Kemudian mengenai tokoh Raja Yudhistira itu disebut sebagai tokoh sekunder, ya ini hanya muncul pada saat peperangan yang akan melawan Raja Chandrabhairawa itu sendiri. Bagaimana tokoh ini memiliki masing-masing ajarannya, yaitu Yudhistira dengan menganut ajaran karma sannyasa ingin menguasai daerah kerajaan Dewantara, yaitu Raja Chandrabhairawa di sini yang menganut ajaran yoga sannyasa, di mana dalam kerajaannya tidak membuat tempat suci, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Yang ada hanya dalam ajaran Chandrabhairawa ini Tuhan itu sudah ada dalam diri seperti itu. Di mana Raja Yudhistira ini ingin mengalahkan Raja Chandrabhairawa, tetapi dengan saudaranya kelima Pancapandawa dan Krishna pun tidak mampu mengalahkan Raja Chandrabhairawa dengan kesaktian yang dimiliki dari ajaran yoga sannyasa seperti itu. Oleh sebab itu, dengan yang bisa mengalahkan hanya Raja Yudhistira berdasarkan atas dua ajaran yang dianut, yaitu beliau tidak hanya menjalankan ajaran karma sannyasa, tetapi mengamalkan ajaran yoga sannyasa di sini. Oleh sebab itu, Raja Chandrabhairawa mampu ditaklukkan dan menyerah di sana. Ketika menyerah, hal ini dari kerajaan, anak dan lain sebagainya diserahkan, dan di sana Yudhistira menasehati Raja Chandrabhairawa untuk mengamalkan ajaran karma sannyasa dan yoga sannyasa agar kehidupan masyarakat di kerajaan Dewantara menjadi harmonis. Oleh sebab itu, sinkretisme Siwa Buddha terdapat dalam kerajaan Dewantara yang dianut oleh Raja Chandrabhairawa itu sendiri. Baik, demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bromo Pendus. Saya puas dengan jawabannya. Dan saya serahkan kepada Ibu Pimpinan Sidang.
Ini. Terima kasih Ibu Dr. Anda Niputu Parmini MPD. Terima kasih. Karena semua penguji dan penilai telah memberikan pertanyaan, walaupun waktu masih 25 menit, ujian akan saya akhiri. Dengan demikian, kepada petugas waktu dipersilakan memberikan tanda akhir. Ujian dinyatakan telah selesai. Selanjutnya kami akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan kelulusan promovendus. Kami mohon promotor, kopromotor, tim penguji, dan ketua panitia pelaksana promosi doktor untuk menuju ruang rapat di WAG ujian promosi doktor. Sidang promosi doktor akan diskors paling lama selama 30 menit.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, disilakan membuka kembali sidang promosi doktor. Dengan ini saya nyatakan sidang promosi doktor atas nama Ide Bagus Made Wisnu Parta SSM Hum dibuka kembali. Saya bacakan hasil rapat yudisium. Saudara Promovendus Ide Bagus Made Wisnu Parta SSM Hum, mahasiswa angkatan tahun akademik 2017-2018, berdasarkan hasil rapat yudisium promosi doktor dan setelah mempertimbangkan 1. Prestasi yang telah dicapai Promovendus selama dalam pendidikan. 2. Ketekunan dan kesungguhan kerja Promovendus dalam melakukan penelitian. 3. Cara Promovendus mempertahankan disertasi. Dan 4. Sumbangan disertasi Promovendus terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penilaian yang telah dilakukan panitia ujian doktor tertutup pada tanggal 22 September tahun 2021 dan dengan segala peraturan dan wewenang yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovendus Ide Bagus Made Wisnu Parta SSM Hum diterima. Dan dengan demikian, saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor di program studi doktor S3 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Kami atas nama Lembaga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengucapkan selamat dan sukses kepada doktor baru kita, Dr. Ide Bagus Made Wisnu Parta SSM Hum. Saudara merupakan doktor yang ke-151 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan doktor yang ke-198 pada program studi doktor S3 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Selanjutnya saya persilahkan saudara promotor. Mohon maaf karena promotor tidak hadir. Selanjutnya saya akan mengenakan kalung dan menyampaikan sertifikat kelulusan kepada doktor baru kita, Dr. Ide Bagus Made Wisnu Parta SSM Hum. Selanjutnya saya persilahkan saudara promotor, Profesor Dr. Inyoman Suarke M. Hum, yang memiliki peran penting atas keberhasilan doktor baru kita untuk menyampaikan pidato singkat tentang prestasi Dr. Ide Bagus Made Wisnu Parta SSM Hum tentang makna disertasi. Profesor Dr. Inyoman Suarke M. Hum dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dekan selaku pimpinan sidang. Om Swastiastu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya,
dan salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Dekan selaku pimpinan sidang atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Dekan, Ketua Senat, dan juga yang saya hormati para tim penyangga, tim kopromotor 1 dan 2, dan juga saya hormati mungkin yang hadir secara daring ataupun luring ya, Bapak Rektor Universitas Dwi Jendra dan juga Ketua Yayasan Dwi Jendra, dan terutama keluarga dokter baru kita yang sangat saya banggakan, maupun para undangan yang hadir secara luring dan daring. Pertama, saya mohon izin dan sekaligus mohon maaf tidak bisa hadir secara luring. Tentu saya menyampaikan selamat kepada dokter baru kita, Dr. Ida Bagusma Dewi Snuparte SSM Home, atas gelar akademik tertinggi yang dicapai pada hari ini, dan tentu hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia. Dan juga saya sampaikan selamat kepada keluarga mungkin yang hadir secara luring, ya, ada istri tercinta dan anak-anak tersayang. Demikian pula keluarga besar Universitas Dwi Jendra telah mempunyai doktor baru. Semoga nanti kehadiran doktor baru kita ini mampu meningkatkan atmosfer akademik di lingkungan Sivitas Universitas Dwi Jendra Denpasar. Saya selaku promotor mewakili Ko 1 dan Ko 2, ya, senior saya ada Pak Prof. Dr. Wanci ke MS dan Bapak Profesor Dr. Imade Swasti ke SU. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan kesan, makna, dan pesan selaku promotor. Kesan saya kepada dokter baru kita adalah Dr. Ida Bagusma Dewi Snuparte SSM Home. Ini adalah sosok yang sangat unik. Ya, beliau di satu sisi adalah seorang pendidik karena beliau adalah bertugas sebagai tenaga pendidik atau dosen di Universitas Dwi Jendra, dan juga peneliti yang cukup ulet menekuni penelitian di bidang studi pernaskahan. Keuletan dan ketabahan ya di tengah-tengah kesibukan akademik maupun juga kesibukan domestik membuktikan bahwa dokter baru kita ini mampu mempertahankan disertasi tadi berjudul Transformasi Teks Candra Berawa Parwa ke dalam Kekawin Candra Berawa dan Geguritan Candra Berawa. Tentu ini bagi saya sendiri yang juga menekuni di bidang studi pernaskahan merupakan hal baru, berharap banyak dari lahirnya disertasi ini. Sehubungan dengan itu, dapat saya sampaikan bahwa makna disertasi ini pertama adalah memberikan kontribusi dalam perkembangan studi pernaskahan, terutama di wilayah kajian transformasi teks. Dan berdasarkan hasil yang ditemukan di dalam disertasi ini, bahwa transformasi teks dapat dijadikan indikasi yang mampu menunjukkan adanya kepopuleran sebuah teks di masyarakat pendukungnya. Jadi kalau kita lihat, ya, teks Candra Berawa ini telah ditransformasikan ke dalam genre yang berbeda, yaitu kekawin dan keguritan. Nah, tentu hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah teks yang demikian bisa dilakukan proses transformasinya melampaui genre yang berbeda-beda, membuktikan bahwa teks itu sangat populer dan digemari di masyarakat. Tentu dengan berbagai alasan kepentingan. Nah, Candra Berawa sendiri, ya, khususnya Bairawanya sendiri, ini sebagaimana
berkali-kali ditekankan oleh dokter baru kita adalah selama ini selalu mengalami stigmatisasi di dalam kehidupan masyarakat Bali. Jadi tentu disertasi ini memiliki poin andil di dalam rangka menjernihkan persoalan tersebut dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, berikutnya disertasi ini memberikan kontribusi ya, tentu bagi pengembangan pemikiran transmisi dan transformasi teks Bali tradisional. Bahwa di dalam pewarisannya, teks Bali tradisional itu lebih bersifat horizontal. Artinya suatu teks diturunkan, disadur, tidak langsung bersifat infogramatik tunggal, seperti misalnya di dalam pernaskahan Melayu, tetapi di sini dia bersifat horizontal. Jadi satu teks mesti harus dibaca berdampingan dengan teks-teks lain. Nah ini merupakan hal yang temuan juga bagi mengembangkan pemikiran kita di kawasan studi pernaskahan dari disertasi ini. Jadi adanya tradisi yang hidup di dalam proses transformasi atau pewarisan juga di dalam sastra Bali tradisional sampai saat ini selalu memberikan warna-warna baru di dalam sistem transformasi teks. Kemudian makna disertasi berikutnya yang penting bagi kita juga bahwa kajian ini memberikan kontribusi bagi perluasan pemikiran kita bahwa teks sastra Bali, sastra tradisional ini merupakan bagian integral dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat Bali. Ini yang penting bagi kita, bagaimana kita mampu memahami teks dan konteks dari sebuah produk masa lampau yang kita selalu baca pada saat ini. Ya terutama sebagai wahana penguatan kehidupan yang lebih tinggi. Jadi yang bersifat vertikal, yang berpuncak pada Tuhan. Yang kalau kita di Bali, kita sering sebut sebagai kehidupan niskala. Jadi sekaligus juga ini menguatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat kita yang berhidup di alam skala ini. Dalam upaya apa? Di dalam upaya kita mencari dan menemukan identitas diri. Dan ini sampai saat ini selalu bergejolak di dalam kehidupan kita, khususnya di tataran teologis yang tidak bisa dilepaskan dari tataran sosiologis umat Hindu di Bali. Nah, disertasi ini berfungsi di situ, memberikan sebuah pencerahan ya bagi kita semua terhadap apa yang kita alami itu. Berikutnya adalah di dalam hal pemaknaan yang dapat saya katakan bahwa disertasi ini merupakan bentuk penyangkalan dan sekaligus pembaharuan pemikiran teologis terhadap keyakinan umat Hindu suku Bali. Ya, berkaitan dengan pencitraan Bhairawa itu sendiri yang selama ini tadi sudah saya katakan stigmatis dan berkali-kali disampaikan oleh dokter baru kita. Jadi kita lihat berkat disertasi ini justru mampu melegitimasi bahwa kedudukan Bhairawa itu sangat ensik berfungsi penting di dalam kerangka teologis umat Hindu, masyarakat Hindu di Bali, yaitu menopang dan memperdalam nilai teologis ajaran Siwa Buddha. Jadi ini yang terpenting. Jadi Bhairawa justru menjadi modal teologis bagi umat Hindu suku Bali yang hendak mencapai moksa. Nah, di dalam tataran teologis ini, hal ini perlu dipahami. Karena apa? Tidak sedikit masyarakat, komunitas yang menjustis bahwa Bali itu Bhairawaisme yang kanibal, ya, suka makan lawar berlebihan dan sebagainya, ya. Dan tetapi disertasi ini sudah mampu memberikan informasi terbaru bahwa Bhairawa bukan letaknya di situ itu, tetapi lebih ditekankan bahwa Bhairawa yang dulu berorientasi pada kekuatan sakti dan selalu berada di tempat-tempat yang dianggap tidak berguna, ya, yang penuh dengan magis, ya seperti Setre misalnya. Tetapi sekarang kita bisa transformasikan nilai itu
dengan apa yang sekarang sedang digadang-gadang oleh pemerintah yang disebut dengan daur ulang, ya. Ekonomi sirkulasi misalnya. Jadi kalau dulu sampah ya mayat bergelimpangan itu menjadi makanan empuk bagi para bayarawa. Nah, kalau sekarang kita katakan ya bahwa setre itu tempat mayat-mayat dan mayat itu mampu diubah oleh para bayrawes menjadi makanan, apa bedanya kalau sekarang misalnya kita memanfaatkan itu sebagai sebuah kompetensi. Jadi kalau dulu namanya kawisesan, kesaktian, tapi sekarang namanya kompetensi, kemampuan mendaur ulang. Katakanlah sampah membawa berkah. Katakanlah limbah membawa berkah. Seperti itu. Sama juga bagaimana ketika bayarawa melakukan hal-hal yang ada pada masa lampau di tataran itu. Nah, ini pemikiran baru saya kira yang perlu terus digalang, dan bagaimana kita bisa memaknai sebuah teks masa lampau, produk masa lampau yang kita baca di kedisinian dan di kekiniannya. Ini saya kira disertasi ini penting. Kemudian terakhir dari makna disertasi ini saya kira sangat memiliki kontribusi yang luar biasa mencairkan dikotomi teologis umat Hindu Bali, termasuk umat Hindu Nusantara, yang selama ini mendikotomi bahwa ada dua kelompok besar umat Hindu Bali dan Nusantara, yaitu kelompok yang berlandaskan Bhakti Marga yang sering disebut bangkan tradisional ya, dengan begitu saja ya, Muloketo misalnya, dengan kelompok yang Jnana Yoga yang lebih menganggap kadang-kadang diri lebih modernin dan seterusnya. Tetapi kehadiran disertasi ini tentu bisa mencairkan dikotomi ini, sehingga potensi konflik atau polarisasi umat Hindu Bali bahkan Nusantara saat ini itu bisa diminimalisasi. Saya kira itu, saya bersaran kepada Promovenus atau dokter baru kita nanti bisa segera mempublikasikan disertasi ini sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas, lebih luas. Dan demikian makna dari disertasi ini, dan kemudian saya sedikit menyampaikan pesan karena sebagai promotor ada 3 hal yang harus disampaikan, kesan, makna, dan pesan. Yang pertama, pesan saya kepada dokter baru bahwa gelar itu bukanlah untuk gelar gelur ya, tentu, melainkan gelar titian untuk menuju kualitas, prestasi, dan keunggulan diri yang lebih baik. Ini saya kira penting kita camkan bersama, dan jangan pernah berhenti melakukan dana punya pengetahuan. Karena kita sebagai seorang dokter itu adalah dokter yang bisa segala-galanya. Jadi yang diharapkan dari seorang dokter itu adalah dana punya pengetahuan. Jadi oleh karena itu manfaatkan ya dalam berbagai ajang kesempatan ya, baik di forum ilmiah maupun di masyarakat luas. Anda sebagai dokter baru, tantangan Anda ke depan adalah dana punya pengetahuan itu. Apa yang dapat kita berikan kepada masyarakat? Kecuali adalah pengetahuan terbaru yang lahir dari pemikiran kita. Dan juga saya berpesan kepada dokter baru ya, jangan pernah lupa ya, dari mana sumber kebahagiaan itu datang. Ya, di dalam saya ambilkan konsep ini di dalam Arjuna Wiwaha. Tan Wismerti Sangkanikang Hayun Teke ya. Jadi alma mater tercinta Universitas Udayana. Tidak pernah kita bisa lupakan. Jangan sampai melupakan, dan implementasikanlah moto Taki-takining sewa ke Gunung Widya di setiap kesempatan. Serta gelorakanlah semangat kadibah niring pahaman. Dumilah mang disukani kangrat. Itu pesan saya kepada dokter baru kita. Tentu saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses pada Dr. Ida Bagus Made Wisnu Parta SSM Home beserta keluarga dan juga keluarga besar, sekali lagi Universitas Dwi Jendra. Ya, saya tentu berharap banyak kehadiran dokter baru ini pasti sangat bermanfaat dalam perkembangan akademik di Universitas Dwi Jendra. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak, terutama Ibu Dekan, beserta jajaran, Ketua Senat, tim penyangga yang telah sejak awal memberikan kontribusi kepada dokter baru kita di dalam penyempurnaan
disertasi ini dan juga kopromotor senior saya Pak Prof. Wayan Cike dan Prof. Made Pastike. Dan kemudian panitia yang sudah bekerja sangat serius sehingga promosi dokter kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga jasa dan budi baik Bapak Ibu Saudara mendapatkan pahala mulia dari Hyang Widi. Tentu banyak hal kekurangan saya dalam memberikan sambutan singkat ini. Saya tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, Santi. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dekan. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Inyoman Suarke M.Hum. Dengan sekali lagi mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, disertai ucapan terima kasih kepada yang terhormat anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya, tim promotor dan tim penguji, serta yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Dwi Jendre, serta Rektor Universitas Dwi Jendre, beserta semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan membantu penyelenggaraan acara promosi doktor, dan dengan permohonan maaf atas segala kekurangan yang terjadi, maka sidang promosi doktor dinyatakan ditutup. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara sidang promosi doktor hari ini. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Om Santi, 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 Om. Nggih, matur semua sareng sami nggih. Selamat Gus. Oh, Mbak Ya, Putu selamat sareng kalih niki. Ya. Tapi Prof kena rajeng Dadas, kene dadas. Selamat. Ngiring-ngiring sampai ketemu malih. Pamit. Pamit.